Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman belajar bareng untuk persiapan rekrutmen bersama BUMN, persiapan TKD, khususnya untuk materi gambar atau figural. Bagi teman-teman yang baru pertama kali ikut rekrutmen bersama BUMN tahun 2025 yang lagi dibuka nih ya, yuk kita diskusi bareng biar teman-teman ada gambaran soal figural di rekrutmen bersama BUMN tuh kayak gimana sih gitu. Jadi biar teman-teman bisa lebih paham. Nah, nantinya kalau teman-teman mau belajar dari channelku seputar BUMN ya, rekrutmen bersama BUMN, teman-teman bisa buka playlist yang ada di channelku. Teman-teman tinggal cari playlist yang judulnya BUMN, FHC BUMN, Magenta BUMN. Semua informasi terkait dengan BUMN termasuk rekrutmen bersama aku akan kumpulin semuanya di sini. Jadi teman-teman bisa belajar rekrutmen bersama BUMN, bisa belajar magang BUMN atau Magenta BUMN dan lain-lain ya. Nanti aku himpun semuanya di playlist ini. Kita akan ngobrol-ngobrol santai dulu ya, teman-teman ya. Jadi kayak gini, teman-teman, biar teman-teman paham ya. Aku langsung to the point aja. Nanti kalau ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar aja. Aku akan perlakukan teman-teman di sini sebagai orang yang baru pertama kali mau mengikuti rekrutmen bersama BUMN. Nah, soalnya itu teman-teman aku kasih tahu ya. Soal figural rekrutmen bersama BUMN sama CPNS itu beda. Oke. Biasanya kalau di tes BUMN, ya rekrutmen bersama khususnya ya, nanti bentuk soalnya itu adalah teman-teman akan memiliki 5 gambaran gitu. Ada pilihan gambar yang masing-masing itu ada suatu pola proses input output. Misalkan suatu gambar mengalami proses kalau di sini kayak yang aku kasih tulis X. Suatu gambar dirotasi jadi gini, suatu gambar dicerminkan jadi gini terus kayak begitu. Nah, nantinya di soalnya teman-teman harus menentukan dari 5 logika, 5 proses yang ada ya yang terjadi pada suatu gambar input output kalau soal ini ya dilakukan proses seperti gambar nomor berapa, itu hasilnya gimana? Nah, itu polanya bisa menjadi 3 ini. Ada kemungkinan teman-teman ditanya outputnya. Jadi misalkan paling atas itu ya, gambar A, kalau diproses dengan suatu proses tertentu yang aku tulis di sini, kira-kira nanti hasilnya gimana? Itu polanya bisa itu. Yang kedua, bisa juga ditanyakan, awalnya tuh gimana setelah diproses kayak begini hasilnya jadi B. Nah, jadi yang ditanya tuh adalah inputnya. Atau bisa juga yang ditanya tuh prosesnya. Gambar A awalnya begini, B jadi begini. Kira-kira diapain ya? Nah, kayak gitu. Nah, proses yang ada itu macam-macam teman-teman ini aku tulis di sini. Bisa rotasi, bisa pencerminan, bisa berubah corak, bisa berubah skala membesar atau mengecil, bisa bertambah jumlahnya atau bagiannya tiba-tiba jadi setengah misalkan ya atau tiba-tiba jadi dua misalkan bisa juga pergeseran ya pergeseran posisi atau kombinasi teman-teman. Nah, nanti soalnya itu ya yang di dalam kotak input dan output A dan B kadang ada yang satu gambar, dua gambar atau tiga gambar. Proses yang aku tulis X di tengah situ, dia proses juga ada yang cuma satu bulat, ada dua, ada tiga kayak gitu. Nanti kita bertahap saja untuk latihannya. Tahun lalu, tahun 2024, aku ikut soalnya ya, aku ikut tesnya dan nanti teman-teman silahkan latihan soal. Saranku cari sumber latihan yang teman-teman bisa melihat bentuk-bentuk yang rumit, bentuk-bentuk yang susah. Karena kalau sekarang teman-teman mau belajar dari awal, dari bentuk yang gampang, nggak apa-apa. Hanya untuk mengetahui feel dari oh, kalau ditanya output tuh begini, ditanya input tuh begini, ditanya proses tuh begini. Tapi nanti untuk latihan mata ya teman-teman ya, perbanyak latihan soal. Balik lagi figural BUMN, rekrutmen bersama, beda sama tes CPNS ya teman-teman ya. Jadi jangan salah belajar kayak gitu. Terus setelah itu teman-teman tinggal banyak-banyak latihan soal dari bentuk bangun-bangun yang rumit. Cari sumber-sumber yang bentuk bangunnya rumit. Karena berdasarkan pengalaman tahun 2024 kemarin, bentuk-bentuknya tuh rumit, teman-teman. Kayak gitu ya. Kalau yang gampang ada, tapi nanti campur tuh. Ada yang soal yang gampang, menengah, dan susah. Nah, di sini aku akan coba, walaupun ini video pertama untuk aku membahas terkait dengan figural, teman-teman, aku akan coba
kasih ya bentuk yang rumit sedikit ya teman-teman biar teman-teman terbiasa. Intinya di sini aku bukan mau nampilin banyak soalnya dulu biar teman-teman paham konsepnya. Yuk kita mulai diskusi ya. Nanti kalau ada pertanyaan tuliskan aja di kolom komentar. Nanti ke depan di video-video selanjutnya terkait figural aku akan mulai perbanyak bentuk-bentuk yang ada biar teman-teman mulai terbiasa. Nah, ini teman-teman, aku ada contoh soal nomor satu. Di sini tantangannya teman-teman kalau figural ini contoh kalau misalkan prosesnya cuma ada satu ya, cuma satu bulat, tapi gambarnya udah ada tiga. Nanti yang susah tuh kalau yang di input output itu gambarnya masing-masing ada tiga, terus proses di tengah tuh juga ada tiga misalkan. Itu rumit sekali nanti teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita biasakan dulu dari yang termudah yang bulatnya prosesnya satu, dan aku akan selalu coba buat yang di masing-masing input output tuh tiga gambar. Jadi gini teman-teman, aku jelaskan dulu untuk soal pertama sedikit lebih panjang nggak apa-apa. Jadi di atas itu ada soal nomor satu, 2, 3, 4, 5 itu adalah logika suatu proses dari suatu bangun mengalami suatu proses nomor satu sampai dengan nomor 5, hasilnya adalah gambar yang dituju oleh panah kayak begitu. Nah, proses yang terjadi di angka satu 2 3 4 5 itu seperti yang tadi aku tulis ya. Mungkin pencerminan, mungkin rotasi, nanti mungkin ada yang membesar, mengecil, bertambah jumlah, bergeser, dan lain-lain. Kemudian kayak gitu. Nah, pada saat kita sudah tahu nomor satu sampai 5 kayak begitu, soalnya adalah kalau misalkan gambar di soal di samping dikenai proses yang sama seperti yang ada di nomor 3, kira-kira gambar outputnya kayak gimana? Yuk, teman-teman, coba pause dulu video ini dan coba temukan jawabannya. Yang mana nih? Di antara 5 pilihan jawaban yang ada. Silahkan pause videonya. Kalau teman-teman masih mencoba jawabannya, silahkan pause dulu videonya. Udah ketemu teman-teman jawabannya? Ya, untuk soal nomor satu ini jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang D, teman-teman. Teman-teman coba lihat gambar nomor 3 ya. Jadi pada saat teman-teman melihat soal, kan yang ditanya langsung nih proses nomor berapa. Nah, teman-teman nggak usah lihat dulu yang ada di atas, nggak usah dilihat semua ya. Jadi selama yang ditanya itu adalah inputnya atau outputnya, teman-teman nggak usah peduliin proses-proses yang lain. Jadi nomor satu, 2, 4, 5 abaikan aja, nggak usah dilihat. Ya, teman-teman langsung fokus lihat nomor 3. Ya, kita lihat gambar nomor 3. Apa yang terjadi di gambar nomor 3? Dari proses yang terjadi itu adalah perubahan corak, teman-teman. Jadi bangun posisinya tetap tidak mengalami rotasi dan lain-lain ya, tapi coraknya berubah. Yang tadinya hitam jadi putih, yang tadinya putih jadi hitam, dan tidak ada proses lain. Sehingga teman-teman dari pilihan jawaban coba cari mana yang berubah corak, tapi posisinya bentuknya itu tetap tidak ada perubahan. Nah, dari pilihan yang ada, yang benar adalah yang D. Kayak gitu, teman-teman. Nggak mungkin. Dia malah mengecil. C, apakah benar C? Ya, C juga salah. Jadi yang berubah corak, teman-teman bisa dilihat ya. Jelas salah ya, teman-teman ya. Kayak gitu. Jadi yang berubah corak adalah yang kanan kirinya saja kalau yang C. Kalau yang B gimana? Oh, ada pergeseran gitu. Jadi bangunnya geser ke kanan gitu. Kalau yang A sama saja ya. A dia berubah corak tapi ada pergeseran. Kalau yang B dia tidak ada perubahan corak, bergeser gitu. Jadi pilihan yang benar adalah yang D. Coba teman-teman jangan buru-buru, yang belum paham pause dulu videonya. Bandingin ya. Oke, ingat ya, kuncinya adalah mata terbiasa melihat bangun yang rumit dan memahami. Nanti lama-lama cepat sendiri teman-teman lihat bentuknya. Kita lanjut ya ke soal nomor 2. Silahkan teman-teman coba pause dulu video ini dan temukan jawabannya. Kalau sebelumnya yang ditanya itu adalah hasilnya, outputnya tuh jadi gimana sih? Nah, kalau di soal nomor 2 adalah inputnya.
bangun awalnya bentuknya kayak gimana, setelah diproses nomor satu, hasilnya jadi gambar di samping. Silahkan teman-teman di sana, coba pause video ini dan temukan jawabannya. Oke, teman-teman, sudah sambil dibayangkan ya, teman-teman ya. Seperti tadi yang aku udah bilang, pada saat yang ditanya input dan output, teman-teman langsung fokus aja ke proses nomor berapa. Di soal nomor satu, nomor 2, 3, 4, 5, abaikan. Kayak gitu. Oke, yuk kita diskusi. Jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang B, teman-teman. Siapa yang jawab B? Kalau B berarti benar ya. Kita lihat dulu dari soal nomor satu apa yang terjadi. Kalau kita lihat ya dari soal ini, kita kan tahu bahwa bangun itu mengalami rotasi ke kanan searah jarum jam sebesar 90 derajat. Kalau mau bayangin gimana teman-teman? Jadi kadang suatu bangun itu bisa kita temukan kuncinya melalui sumbu tertentu. Misalkan gini, ini kan katakanlah sumbunya garis gini ya teman-teman. Tiba-tiba bentuknya jadi begini. Nah, gitu. Ini bulat ya, ini bulat kan. Katakanlah kita ikutin bulatannya gini, terus jadi begini bentuknya. Nah, begini jadi begini. Gimana caranya? Ya dirotasi searah jarum jam sebesar 90 derajat. Ini juga sama. Bangun ini kan relatif panjang nih, ya bentuknya kan kayak begini. Tiba-tiba bentuknya jadi begini kan, teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman pada saat melihat suatu bangun yang rumit, teman-teman bisa membuat sumbu atau menjadikan ujung-ujung sesuatu itu jadi suatu acuan kayak gitu. Itu trik saja. Nanti teman-teman akan pahami seiring berjalannya waktu. Nah, sesuatu dirotasi jadi hasilnya begini, teman-teman. Ke kanan 90 derajat. Ini juga sama. Pada saat teman-teman ini membayangkan, oh, bentuknya jadi begini. Taruh aja dulu sumbu di sini, ya kan? Ngelengkung gini. Jadi setelah 90 derajat kok bentuknya jadi gitu. Berarti harusnya di bentuknya sini, teman-teman caranya bayanginnya gimana? Dia diputar balik. Kalau ini 90 derajat searah jarum jam, berarti bentuk awalnya 90 derajat berlawanan jarum jam. Berarti begini kan harusnya bentuk awalnya. Ya enggak, teman-teman? Nah, cari nih bangun yang bentuknya begitu. Ini benar begini. Ini benar begini. Ini benar begini. Ini kebalik. Berarti A nggak mungkin. Ya kan? D mungkin nggak? D mungkin. Tapi lihat, dia ada di sebelah paling kanan. Berarti dia nggak mungkin. Kemungkinannya B atau E. Kan gitu. Lalu kita lihat lagi apa yang terjadi di sini. Kita lihat bangun-bangun yang lain. Ya, ini kemungkinannya kan B sama E. Anggap aja nggak ngerti jawabannya ya. Tapi kenapa kok terjadi itu? Kan semuanya dirotasi, teman-teman. Ya, kalau semuanya dirotasi, ya, berarti harusnya kalau bentuk ini gimana, teman-teman? Ini teman-teman bisa jadikan patokan nih. Hitam yang ada di sini, kalau diputar kan harusnya nanti hitamnya ada di sini ya, teman-teman ya. Nah, gitu. Kalau yang E, dia hitamnya bener sih di sini. Tapi lihat posisinya, bertukar, ya kan? Harusnya kan ini di sini, teman-teman. Ini mereka malah tukeran gitu. Berarti nggak mungkin E. Udah, gitu aja. Jawabannya adalah yang B. Sesimpel itu. Silahkan teman-teman aku ulang lagi, pause dulu videonya kalau memang belum paham. Oke, kita lanjut ya ke latihan soal selanjutnya. Oke, teman-teman, di sini aku ada soal selanjutnya. Kalau tadi input sudah, output sudah, sekarang ini diproses. Silahkan pause video ini. Tentukan kira-kira dilakukan apa ya sehingga gambar yang kayak begini tiba-tiba berubah jadi kayak gini, teman-teman. Yuk, silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Apakah sudah ketemu, teman-teman? Jawabannya apa? Oke, jadi jawabannya adalah yang ya, jawabannya adalah yang E, teman-teman. Dia kena proses nomor 2. Ya, apa yang terjadi sama proses nomor 2 nih? Pencerminan sumbu Y. Pencerminan sumbu Y itu ibaratnya gini. Ini kalau vertikal ini namanya sumbu Y ya. Kalau horizontal ini kan sumbu X. Nah, teman-teman lihat soal nomor 2, gambar yang ada di kiri dan kanan itu relatif gimana? Ini anggap aja ada sumbu di sini, teman-teman. Nah, vertikal gini.
Gambar yang dekat tetap dekat, gambar yang jauh tetap jauh. Ibaratnya kayak gitu ya, harusnya ya kayak gitu. Tapi teman-teman di sini fokus dulu sama satu gambar dulu nih, ini sama ini. Nah, dia kan seolah-olah dicerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu sumbu vertikal gini. Kebalik gitu. Coraknya tetap sama. Berarti dia mengalami pencerminan gitu. Sekarang nggak usah ngelihat posisi masing-masing. Ini juga sama kan kalau ada sumbu Y. Lihat bentuknya ini dan bentuknya ini. Kayak berlawanan gitu, kayak dicerminkan kayak gitu. Berarti yang terjadi di nomor dua ini adalah pencerminan. Tapi teman-teman bisa lihat di sini satu bangun ya. Yang ini dia ada di paling kiri, tapi dia ngegeser jadi ke sini. Ya enggak? Terus yang ini yang bentuknya kayak begini, dia geser malah jadi yang paling kanan gitu. Mengalami pergeseran terus teman-teman. Ini yang tadinya ada yang di paling kanan malah pindah ke paling kiri. Kayak ngegeser. Jadi setelah dicerminkan kegeser. Satu langkah ke kanan. Yang paling kanan pindah ke kiri. Nah, analogi ini letakkan di soal. Ya, kelihatan kan teman-teman di sini? Ini yang tadinya ada di sini misalkan, dia ngegeser jadi paling kanan. Ini yang ada di paling kanan, yang ada bintangnya nih. Ini kan bentuk kunci nih. Tiba-tiba ada di paling kiri. Kayak gitu. Tapi teman-teman di sini juga harus melihat bahwa coba kalau dikasih sumbu begini. Bentuk mana nih misalkan? Kita bandingkan ini dan ini. Kan kayak dicerminkan. Dari mana melihat pencerminannya? Nih, ada bentuk kayak segitiga siku-siku ini dibandingkan sama segitiga siku-siku ini. Kelihatan kayak dicerminkan kan? Kayak gitu. Jadi nanti kalau teman-teman lihat soal bentuknya rumit, pasti ada bagian-bagian tertentu dari bentuk rumit tersebut yang bisa dipakai untuk logika tadi. Baik itu dirotasi, dicerminkan, dan lain-lain gitu. Jadi di sini yang terjadi adalah proses nomor dua. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau yang belum paham, boleh pause dulu video ini atau di play beberapa menit ke belakang. Yuk kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini adalah soal nomor 4. Silahkan teman-teman. Di sini aku kasih soal yang prosesnya ada dua, teman-teman. Kalau tadi kan prosesnya di sini bulatnya cuma satu ya, teman-teman ya. Jadi bulatnya satu, sekarang prosesnya ada dua. Yuk, teman-teman, coba pause dulu video ini. Tentukan kira-kira gambar ini kalau dikenakan proses nomor 5 dan nomor 2 seperti yang ada di soal, hasilnya jadi gimana? Silahkan pause video ini dan tentukan jawabannya. Sudah ketemu, teman-teman? Jawabannya adalah jawabannya adalah yang C ya, teman-teman ya. Gitu. Dari mana kita tahu jawabannya yang C? Kita kalau ngelihat hasil balik lagi teman-teman. Input atau output, teman-teman cukup lihat sini dulu. Nomor berapa? 5 dan nomor 2 ya sudah. Yang nomor 4 3 1 nggak usah dilihat. Ngabisin waktu. Apa yang terjadi dengan nomor 5? Teman-teman bisa lihat di sini. Yang nomor 5 yang terjadi adalah kita cari yang kuncinya dulu ya. Ini di sini ya ada segi 5, tiba-tiba segi 5 jadi di tengah. Kayak ngegeser ke kiri gitu ya, teman-teman ya. Yang bentuknya ini yang nggak ada corak hitamnya, aku kasih bentuk lain, dia jadi paling kiri gitu. Ya fix ya, berarti nomor 5 adalah geser ke kiri satu langkah. Pada saat nomor 5 geser ke kiri satu langkah, logikanya anggap aja di sini ada bentuk ini ya, teman-teman ya. Nah, gitu. Ada bentuk kayak apa ini? Scope ya, teman-teman ya. Nah, bentuk scope ini harusnya ada di tengah. Kita langsung lihat di soal dulu. Scope di tengah mana? A, B, dan C. D dan E otomatis nggak mungkin. Kayak gitu, teman-teman. Oke. Terus kita lihat lagi apa yang terjadi. Kita lihat soal nomor 2. Apa yang terjadi? Dia ada di paling kiri, bentuk ini. Ini tetap ada di paling kiri. Ini bentuk tengah, ini kanan tetap. Tapi ini ternyata, oh pencerminan sumbu ya teman-teman. Posisinya tetap tidak bergeser, yang tadinya di paling kiri ya paling kiri, paling kanan, tengah ya tengah. Cuma dicerminkan terhadap sumbu ya. Ya sudah. Berarti setelah digeser, dicerminkan di sini. Nah, anggap aja ada cermin. Nah, teman-teman kuncinya begini. Bentuk ini, teman-teman, kuncinya begini. Ini kalau ada cermin, teman-teman bayanginnya satu-satu ya. Ini kan di sini ada bentuk lengkungan warna putih. Berarti nanti di sini bentuk skopnya
lengkungan warna putih ini yang di sebelah sini, putih kecil, dia harus ada di paling kiri sini. Kita coba lihat dari pilihan A. Ini lengkungan putihnya ini ada di kanan. Ini ada di kanan. Udah gitu kebalik lagi ke bawah. Berarti otomatis enggak ya, karena nggak ada rotasi. Nah ini ada di kiri, ya sudah. Ini di kanan, di kiri. Otomatis langsung ketemu jawabannya C. Begitu. Jadi balik lagi, aku ulang lagi, bentuk rumit terkadang memiliki suatu bentuk yang kita bisa bayangkan sudut tertentunya, atau kita bikin sumbu imajiner untuk mengetahui apa yang terjadi terhadap bentuk tersebut. Jangan terintimidasi dengan rumitnya gambar. Di gambar tersebut pasti akan ada sumbu atau bentuk bantuan, sudut atau lengkungan tertentu sebagai clue-nya teman-teman untuk memproses. Yang masih bingung, silahkan pause video ini dan bisa didengarkan ulang beberapa menit ke belakang. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke soal selanjutnya. Oke, kita masuk ke soal nomor 5 teman-teman. Kalau tadi sudah hasilnya gimana, sekarang ada input teman-teman yang ditanyakan. Suatu bentuk ini kira-kira diapain, terus dikenakan nomor 1 hasilnya jadi begini. Yuk teman-teman silahkan pause video ini dan coba temukan jawabannya. Silakan. Sudah ketemukah teman-teman jawabannya? Oke, untuk soal nomor 5 ini, jawabannya adalah yang iya, jawabannya adalah yang B, teman-teman. Ini agak beda. Pada saat yang ditanya itu proses, teman-teman harus memahami secara cepat proses-proses yang terjadi di atas ini, teman-teman. Ini ya, teman-teman ngebayanginnya gini. Teman-teman sekarang ngebayangin ada di posisi ini dulu. Ya, yang ini ke belakang ini diabaikan dulu, yang ini ke belakang ini diabaikan. Ya. Jadi ibaratnya suatu bentuk ya, suatu bentuk kena proses nomor 1 hasilnya jadi kayak begini. Proses nomor 1 apa yang terjadi ini? Nah, ini kan murni, ini ya bentuknya ini kayak begini. Ini bentuknya ini ada kelengkungan, begini. Terserah teman-teman mau pakai yang mana bentuk bantuannya. Tapi bayangkan sekarang teman-teman ada di posisi ini. Ya, pengen tahu proses yang terjadi di sini. Ya, sesuatu dikenai nomor 1 hasilnya jadi begini. Nomor 1 itu adalah rotasi 90 derajat searah jarum jam. Berarti biar tahu posisinya teman-teman di sini, ya setelah diproses tanda tanya, berarti caranya karena nomor 1 tadi 90 derajat searah jarum jam, berarti dibalikin lagi 90 derajat berlawanan jarum jam. Kayak gitu. Jadi bentuk ini teman-teman, bentuk hasil, apa nih yang mau jadikan kunci di sini apa? Misalkan ini, bentuk hitam ini ya. Nah, bentuknya kan kayak huruf J gini. Dia bentuk ini kalau dimundurin 90 derajat, berarti kemungkinan bentuknya gimana? Jadi begini kan ya, teman-teman ya. Ya enggak? Gitu. Ya kan? Nah, terus pada saat bentuknya begini, teman-teman lihat bentuk kan udah kebayang dulu nih. Aku ajak teman-teman bayangin ya. Bentuk ini, J ini, berarti di tengah sini bentuknya kan jadi begini. Ya enggak, teman-teman? Ya kan? Tapi di yang diketahui soalnya bentuknya jadi begini. Paham nggak? Jadi kayak gini, 90 derajat ternyata dibalikin lagi. Nah, lihat di soal yang lain. Ini murni pencerminan. Nomor 1 dia rotasi 90 derajat. Nomor 3 ini apa? Dia berubah corak. Nomor 4 tambah besar. Nomor 5 apa ini? Geser ya. Ini di tengah tiba-tiba di kiri geser. Nggak ada yang rotasi dari soal yang ada selain nomor 1. Jadi kemungkinan besar adalah ya jawabannya nomor 1. Dia 2 kali kena angka 1. Coba sekarang teman-teman coba bayangkan. Ini aku kasih guide di sini. Jadi soal ini ya yang diketahui itu adalah yang bawah sendiri ini gitu. Kemudian posisi tengah sini antara satu proses dan proses lain itu adalah yang proses nomor 2 dan hasil ini adalah yang nomor 3. Coba dibayangkan. Awalnya kan bentuknya gini, ya enggak? Dikenai nomor 1 jadi begini. Ini loh tadi J yang begini, nih. Jadi J yang begini, terus akhirnya jadi J begini. Set, set, set. Ya udah, nggak ada yang lain. 2, 3, 4, 5 itu bukan itu. Jawabannya adalah, ya jawabannya adalah yang
Nomor satu apa? B. Kayak gitu. Paham nggak teman-teman? Ini aku akan coba permudah pelan-pelan. Jadi nanti teman-teman ini akan rumit teman-teman. Bentuk-bentuk di sini nanti ada tiga. Nanti di soal kalau di 2024 kemarin ada yang soalnya ininya dua, ada yang cuma satu. Terus di sini ada yang bulatnya tiga gitu teman-teman. Itu sangat intimidating banget. Kayak aduh buru-buru nih harus ngerjain soalnya masih banyak kayak gitu teman-teman. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan. Aku akan berusaha bikin teman-teman paham serumit apapun suatu bentuk, ingat ada clue yang bisa diambil dari bentuk-bentuk pada saat teman-teman bisa membayangkan bentuk-bentuk sumbu aja, nggak usah terlalu rumit kayak gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Nah ini aku ada soal lagi teman-teman. Kalau tadi output sudah, proses sudah, nah sekarang input. Ingat ya teman-teman, aku kasih clue pada saat ditanya input atau output, fokus saja sama soal proses yang ada di soal ini. Berarti nomor lain diabaikan. Yuk, silahkan coba pause video ini dan tentukan jawabannya yang mana. Oke, teman-teman, sudah ketemu jawabannya yang mana? Oke, untuk soal nomor 6 ini jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang A, teman-teman. Ya, suatu bangun dikenai nomor satu dan nomor dua akhirnya jadi begini gitu. Gimana cara ngelihatnya? Caranya lihatnya mundur, teman-teman. Berarti nomor 3, 4, 5 ini anggap aja ini tidak ada. Oke? Teman-teman akan membayangkan yang ada di tengah sini dulu. Kan kayak tadi ya, teman-teman ya. Ya, tengah ini tuh adalah yang ada di sini. Ya, kayak yang ada di sini. Itu. Anggap aja ini kuncinya nggak ada ya. Gitu. Gimana cara ngebayanginnya? Ini 3, 4, 5 hilang. Nah, nomor 2 itu apa sih? Nomor 2 ini tadi, ini adalah murni pencerminan. Ya, dicerminkan terhadap sumbu Y. Gitu. Berarti yang ada di prosesi ini, bentuknya itu ya pencerminan aja, teman-teman. Anggap aja di sini ada cermin. Gitu. Urutan gambarnya berarti ini ya, gambar yang ini dia akan ada di dekat sini. Kemudian yang tengah ini yang ada panah ke atas ini akan ada di tengah. Kemudian yang ada lingkaran-lingkaran tiga akan ada di paling kiri. Nah, teman-teman sekarang tinggal bayangin dulu gitu. Berarti oh si dicerminkan berarti urutannya adalah ya ini ada yang di kayak begini ya, teman-teman ya. Nomor 2 ya dicerminkan. Paham ya, teman-teman ya? Gitu. Jadi pencerminan gambarnya ini kalau dilihat dari yang ada di sini, teman-teman, pencerminannya, teman-teman bisa lihat bahwa posisinya dia tidak, sorry, aku koreksi ya, teman-teman ya. Bentuk ini ada di paling kanan, tetap paling kanan. Bentuk ini ada di tengah, tetap di tengah. Bentuk ini di kiri, tetap di kiri. Berarti posisinya nggak bergeser. Jadi dicerminkannya tidak semuanya, tapi masing-masing bangun. Kan gitu, teman-teman. Berarti ini bentuk lingkar ini, teman-teman bisa lihat, dia kan bentuknya relatif simetris. Berarti di sini bentuk dia ya relatif simetris, tetap kayak begini. Yang ini juga simetris. Jadi kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, bentuk ini ya tetap kayak begini, ya nggak teman-teman? Yang berbeda adalah yang ini, teman-teman. Ini kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka panah hitam yang, misalnya gini ya, ini panah hitam yang ke sini, dia kan otomatis bentuknya panah hitamnya jadi ke arah kiri, kayak begitu. Ya nggak? Nah, kita sekarang udah tahu nih, berarti bentuknya ini tetap, yang ini hitamnya ke arah kiri, begitu, karena dicerminkan. Nah, sekarang pada saat teman-teman sudah membayangkan yang di sini, yang di tengah sini itu adalah yang ini nomor 2 nih, teman-teman. Ya, kalau mau ngebayangin. Setelah itu kena nomor satu ini apa? Dia mengalami, nih ya, bikin kunci lagi, nih kayak begini. Terus ini bentuknya di sini. Jadi mengalami rotasi 90 derajat searah jarum jam, terus bergeser karena tadinya dia di paling kiri jadi di tengah. Ini yang tadinya di tengah jadi paling kanan
gitu. Berarti akhirnya apa? Karena dia bergeser ke arah kanan, kena nomor satu, berarti untuk mengetahui bentuk soalnya digeser ke kiri, teman-teman. Jadi bentuk ini, yang tadi panahnya udah ke kanan, digeser paling kiri, berarti dia pindah pindah paling kanan. Kan kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, jadi dia hasilnya pindah paling kanan, gitu. Mana nih pindah paling kanan? Kayak gitu. Pindah paling kanan, kemungkinan jawabannya adalah yang ada di sini, teman-teman. Ya enggak? Gitu. Terus bergeser 90 derajat, berarti ini dibalikin ke arah samping. Ini juga dibalikin ke arah samping sana berarti. Gitu. Jadi dua ini ke arah samping, bentuknya tetap, dia digeser ya masing-masing. Terus habis itu yang ini bergeser paling kanan, tapi panahnya ke sana gitu. Jadi jawabannya yang mana? Ya, jawabannya sebenarnya salah nih aku bikin kunci jawaban ini ya. Ini harusnya teman-teman paham ya di sini ya, panahnya ya. Kayak gitu. Kalau dicerminkan berarti ini harusnya panah hitamnya tuh ke arah atas sana. Kayak gitu. Ini kayak ini nih. Ini kunci jawaban yang benar nih, ini nih. Gitu. Aku bikin naruh di kolomnya ini yang salah. Ya, bentuk yang benar ini ya, teman-teman ya. Gitu. Di pilihannya nggak ada tapi yang aku maksud adalah ini, teman-teman. Ini aku naruh yang di sini salah, kayak gitu. Oke? Paham nggak teman-teman di sini? Bentuk aslinya jadi kayak begini. Oke? Sorry. Bentuk aslinya jadi kayak begini. Sorry. Ini aku coba aku lihat. Oh ya, teman-teman. Karena ini urutannya ke belakang ya, sorry sorry. Karena ini yang dicari input, yaitu yang ini. Sorry sorry. Kurang fokus nih, teman-teman. Nah, itu. Jawabannya yang itu ya. Jadi dia yang nomor satu itu adalah, karena udah dicerminkan, teman-teman. Ini udah dicerminkan. Kayak begini, bener ya. Berarti kan ke sana nih panah hitamnya. Kemudian dirotasi 90 derajat salah jarum jam, dibalikin 90 derajat, berarti panah yang tadinya ke arah sana jadi ke arah bawah. Nah, yang ini teman-teman. Nah, ini kuncinya bener nih, teman-teman. Sorry, sorry, kurang fokus. Oke, begini ya. Jadi jawaban yang ada di sini adalah yang A. Bener ya, yaitu yang ini. Itu. Karena kalau yang ini kan gambar ini adalah gambar output ini ya. Oke, berarti kunciku bener. Aku aja yang kurang fokus nih. Bentar, minum dulu biar fokus. Oke, paham ya teman-teman ya? Silahkan coba nanti pause video ini. Barangkali aku ada pembahasan yang salah gitu. Nanti silahkan mohon dikoreksi. Semoga membantu ya teman-teman ya. Sementara itu dulu dari aku. Teman-teman jangan sampai lupa belajar akhlak juga. Nanti kita bisa diskusi selanjutnya. Nanti aku akan coba bikin pembahasan lain biar teman-teman bisa memahami dengan lebih mudah. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar atau bisa ngubungin aku lewat platform yang ada di samping sini biar kita bisa belajar bareng, aku bisa belajar sesuatu dari teman-teman. Sementara dari aku itu dulu, terima kasih teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Sukses selalu buat yang daftar rekrutmen bersama BUMN, aku doain semuanya keterima. Amin. Sampai ketemu di video selanjutnya.